Ada orang caper ke Alex Pastor malah dicuekin. Jadi tadi gua nemu sebuah video ya. Jadi ada beberapa orang nih lagi nunggu Alex Pastor tuh ya. Kayak di bawah tangga sebuah gedung lah kayak. Nah, ketika Alex Pastor lewat, ini semua orang nyalam dia sambil nyapa. Nah, si orang satu ini itu nyapa Alex Pastor, udahlah dia nggak sopan tetap duduk. Terus soal bahasa Belanda tuh, pakai bahasa Belanda ya. Tahu apa yang terjadi? Alex Pastor ya biasa aja ya. Nggak ada tuh ya langsung oh respect. Enggak, dicuekin. Dikira kali ya gara-gara ngomong bahasa Belanda terus ada kamera, Alex Pastor langsung wah ini orang penting. Ya enggak, Cok. Lu kalau nggak nonton Liga Indonesia ya udah nggak usah nonton Liga Indonesia aja. Lu kalau anti sama sepak bola Indonesia, Liga Indonesia, ya udah anti sepak bola Indonesia aja. Nggak akan membuat Alex Pastor jadi respect ke lu, kocak. Ya aku jadi teringat ya, pertama kali Alex Pastor diumumkan oleh Pak Erick Thohir sebagai asisten pelatih Indonesia. Alex Pastor main ke Indonesia, naik mobil, itu nyapa warga yang lagi naik motor loh. Nyapa warga yang naik motor Alex Pastor. Rakyat jelata loh naik motor disapa oleh Alex Pastor. Tapi orang yang sok kenal, sok dekat, sok bahasa Belanda, nggak kenal Alex Pastor. Itu tandanya Alex Pastor mewakili kita semua. Salam, Di Matteo. Kalian pasti tahu kan siapa orangnya? Pastilah kalian tahu. Dia kan sangat terkenal sekali ya di Indonesia. Yang El Blimplan. Teman-teman apa kabar? Masih suasana gembira ya. Masih suasana dalam kegembiraan karena Indonesia bisa memenangkan pertandingan lawan Bahrain. Indonesia bisa memukul Bahrain walaupun cuma 1-0. Walaupun ya banyak peluang, harusnya Indonesia lebih dari 1 gol ya. Cuma rezeki kita mungkin cuma 1 gol aja. Karena banyak sekali peluang-peluang yang dihasilkan seperti Marcelino dan Eliano, tapi tidak berbuah gol teman-teman. Dan ini banyak sekali reaksi-reaksi dari teman-teman di netizen kita yang berkomentar masalah pertandingan kemarin teman-teman. Oke, seperti apa komentar mereka, kita lihat teman-teman. Kalau timnas imbang lawan Cina, Indonesia bisa gagal ke round 4. Loh, kok bisa? Yuk kita cek. Jadi kita berandai-andai Indonesia imbang melawan Cina. Maka poin Indonesia akan 10, Cina poinnya 7. Nah, di pertandingan terakhir Indonesia itu akan melawan Jepang. Di mana banyak yang memprediksi Indonesia akan kalah dari Jepang. Sementara di pertandingan terakhir, Cina itu melawan Bahrain main di kandang Cina. Kita berandai-andai Indonesia kalah dari Jepang, maka poin Indonesia akan tetap 10. Sementara jika Cina berhasil menumbangkan Bahrain, maka poin Cina akan menjadi 10. Maka di klasmen Cina akan melewati Indonesia menjadi posisi 4. Menggeser Indonesia ke posisi 5. Loh, kok bisa? Iya, karena kan Cina menang head to head lawan Indonesia. Jadi walaupun poinnya sama-sama 10, walaupun selisih golnya lebih unggul Indonesia, tapi karena Indonesia kalah head to head, maka Cina yang bakalan lolos ke round 4. Jadi tidak ada kata imbang. Kita harus menang lawan Cina di GBK tanggal 5 Juni nanti. Bisa saja sih kalau kita imbang lawan Cina, kita lolos. Syaratnya kita harus bisa imbang lawan Jepang di pertandingan terakhir. Tentu akan sulit. Jadi lebih baik memastikan diri lebih awal untuk lolos ke round 4. Lawan Cina, timnas kita harus menang. Ada kata lain ya, kalau melawan Cina kita harus menang. Wajib menang lah. Tidak ada kata draw atau apalagi kalah. Soalnya ini poinnya sangat krusial sekali ya. Sangat dekat sekali dengan Cina dan Bahrain ini cukup bisa mengancam posisi Indonesia. Soalnya kalau misalnya Cina menang nanti lawan Indonesia atau imbang saja kita sudah rugi teman-teman. Lanjut. Nah guys ya, Indonesia itu udah nggak bakal lolos dari round 3 ke Piala Dunia. Jadi mau nggak mau Indonesia harus ngalahin Cina nanti dan berjuang di round 4. Nah, kalau nanti teman-teman kita ini ya, timnas kita itu lolos ke round 4, nah ini kemungkinan lawan-lawannya teman-teman. Dari Uni Emirat Arab, Qatar, Jordan, ya Irak, Oman, Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan satu grup sama kita dan kemungkinan nggak akan ketemu lagi nanti di round 4. Ya teman-teman dari sini, ini negara-negara keren semua guys ya. Jadi bisa dibilang round 3 ini kayak kita itu masuk ke kandang harimau.
round 4 kita masuk ke kandang buaya. Nah, apakah teman-teman masih yakin Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia lewat round 4? Ya, tidak ada kata lain kalau misalnya ini sudah di round 3, tapi posisi Indonesia saat ini sangat sulit untuk meraih atau lolos langsung ke Piala Dunia, ya berada di posisi 2 karena sudah beda berapa 4 poin ya kalau nggak salah dengan Australia itu. Cukup sulit untuk Indonesia meraih di posisi 2 karena Australia sudah di atas teman-teman. Sudah cukup jauh ya poinnya, kita harus 1 kali menang dan 1 kali imbang. Kalau misalnya lawan Jepang menang, wah itu beda cerita teman-teman. Apalagi kalau misalnya Australia terpleset. Tapi rasanya sulit untuk menang lawan Jepang. Tapi memang tidak mustahil. Tapi kalau melihat kualitas Jepang yang seperti itu ya kita mikir-mikir juga ya, realistis aja. Alex Pastor ketahuan berjudi di pertandingan Indonesia versus Bahrain semalam. Kalau kita tahu selama ini Patrick Kluivert yang disebut-sebut sebagai orang yang gemar berjudi. Bahkan waktu datang ke Indonesia itu langsung ditolak sama penggemar sepak bola Indonesia. Tapi ternyata semalam yang bermain adalah Alex Pastor. Kalau nggak percaya nih, saya kasih tahu datanya. Jadi selama ini Alex Pastor disebut sebagai profesor atau sebagai otak taktiknya Patrick Kluivert. Nah, semalam mau tidak mau dia kelihatan aktif banget untuk selalu ngomong sama Patrick Kluivert karena itu wujud dari kepanikan karena dia ikut berjudi. Dia mempertaruhkan 1 gelar profesornya. Karena kalau sampai Indonesia kalah semalam, 1 gelar profesornya yang sebagai julukannya itu bisa hilang. Nah, perjudiannya di sini. Dia pertaruhkan sebutan profesor itu dan dia buktikan dia menang judi. Di pertaruhan itu dia memenangkan sehingga gelar profesornya tetap melekat pada diri Alex Pastor. Perjudian Alex Pastor ini bukan main-main karena kredibilitasnya sangat dipertaruhkan sebagai sang juru taktiknya Patrick Kluivert. Dan terbukti media juga membahas beberapa kali katanya Patrick Kluivert diambil alih oleh Alex Pastor. Dan Alex Pastor juga sempat menyatakan bahwa Indonesia tidak cocok bermain dengan total football tapi pakai catenaccio ala Italia. Semalam dibuktikan Indonesia main santai, tidak terlalu menyerang, pertahanan rapat dan terbukti meraih hasil yang positif. Ya, untuk saat ini mungkin Indonesia belum kalau misalnya bermain menyerang seperti yang diterapkan kemarin oleh Patrick Kluivert waktu melawan Australia. Indonesia itu untuk saat ini cocoknya bermain seperti kemarin lawan Bahrain. Bahrain Drajan Talajik murka usai supporter timnas Indonesia soraki lagu kebangsaan Bahrain. Loh. Ya, jadi dalam sesi konversi pers setelah pertandingan, Drajan Talajik mengatakan, saya tidak menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Itu tidak benar, tapi selain itu semuanya baik-baik saja. Jadi kalau untuk kasus ini gimana Bapak Drajan Talajik? Dimana dia udah terang-terangan menghina lagu kebangsaan Indonesia dan membuat video seperti ini. Ingat, tidak ada asap jika tidak ada api. Jadi apa yang Anda saksikan di GBK adalah balasan untuk hinaan terhadap lagu kebangsaan kami. Jadi kenapa kami harus menghormati lagu kebangsaan Anda? Dan dia juga menyebutkan bahwasanya gol oleh Romeni hanyalah sebuah keberuntungan. Keberuntungan? Ya, seperti biasa guys, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Ditambah sikap yang kurang sopan dari salah satu kiper Bahrain ini yang acungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia setelah pertandingan berakhir. Benar-benar luar biasa ada pemain Bahrain ini ya. Nggak pemainnya, nggak konten kreatornya, nggak pelatihnya, semua sama-sama kurang ajar. Jadi udah sangat layak lah ya Bahrain mendapatkan perlakuan yang sangat manis yang akan dikenang oleh dia dan semua pemain Bahrain. Betul, Bahrain itu semuanya kurang ajar ya. Tidak beradab. Dia merasa tidak dihormati lagu kebangsaannya, sementara dia lebih duluan melecehkan lagu kebangsaan bangsa lain, yaitu Indonesia dulu. Salah satu selebgramnya di sana. Dan katanya dia mau datang ke Indonesia tapi tidak datang-datang ya. Ya cuma omong-omong doang. Tidak ada nyali yang jelas itu. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.